Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Albert Evander, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Tridawacana. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan kepada kalian semua pemeriksaan tinja. Pada pemeriksaan kali ini, sebelum kita memulai, pastikan Anda memakai alat pelindung diri terlebih dahulu, yaitu jas lab. Lalu sebelum Anda memakai handscoon, pastikan Anda mencuci tangan terlebih dahulu menurut 6 langkah WHO. Lalu juga jangan lupa untuk memakai masker. Pertama-tama, alat dan bahan yang dipakai adalah sediaan tinja itu sendiri. Lalu ada NaCl 0,9, lalu juga eosin 2%, ada Lugol, ada Sudan 3, dan juga etanol 95%. Lalu di sini ada juga tempat suspensi tinja, pipet. Lalu di sini ada object glass. Di sini juga ada cover glass dan juga alat pengaduk serta mikroskop yang akan dipakai. Yang pertama adalah pemeriksaan makroskopik tinja. Di sini ada contoh tinja yang sudah didapat, sediaan tinja. Pastikan tinja yang didapat itu masih segar, yaitu masih 1 jam setelah dikeluarkan. Lalu dari pemeriksaan makroskopik ini kita menilai ada bau, ada warna, ada konsistensi, lalu juga apakah terdapat darah, lendir maupun nanah. Pada tinja yang normal, bau itu tidak terlalu menyengat, warnanya itu kecoklatan, lalu untuk konsistensinya itu dia lunak tapi dia berbentuk, lalu tidak terdapat darah, tidak terdapat nanah, tidak terdapat lendir. Itu untuk pemeriksaan makroskopik. Lalu kita melanjutkan ke pemeriksaan mikroskopik. Yang pertama kita harus membuat suspensi tinja. Yang pertama adalah 1 tetes dari persediaan tinja itu sendiri ditambah dengan NaCl 0,9% sebanyak 2 tetes. Lalu kita homogenisasi atau kita aduk jadi satu. Lalu di sini ada reagen, yaitu eosin 2%, Lugol dan Sudan 3. Yang pertama kita akan memakai eosin 2%. Eosin 2% ini digunakan untuk melihat eritrosit, leukosit, sisa-sisa makanan dan epitel yang ada di dalam tinja. Yang pertama, sediakan objek glass. Kita ambil 1 tetes suspensi tinja dan kita campur dengan eosin 2 tetes. Lalu kita homogenisasi bentar, lalu kita tutup dengan cover glass. Setelah itu beri tanda dan letakkan di pinggir. Yang kedua adalah Lugol. Lugol di sini membantu kita melihat apakah di dalam tinja itu terdapat amilum atau tidak. Sama caranya, 1 tetes suspensi tinja dicampur dengan 2 tetes Lugol, diaduk sebentar, lalu kita tutup dengan cover glass. Sama beri tanda bahwa ini memakai Lugol. Yang ketiga terdapat Sudan 3. Sudan 3 ini dipakai untuk membantu kita melihat apakah ada lemak atau tidak di dalam tinja. Dibantu dengan etanol 95%. Sama caranya, 1 tetes suspensi tinja ditambah 2 tetes Sudan 3 dan beberapa tetes etanol 95%. Diaduk sebentar, lalu ditutup dengan cover glass. Oke, baik. Sebelum kita memeriksanya dengan menggunakan mikroskop, pastikan bahwa mikroskop itu kondensornya diturunkan dan diafragmanya ditutup
serta menggunakan dose besaran 10% itu sudah dapat melihat serat-serat makanan atau sisa-sisa makanan yang ada di dalam tinja. Namun untuk lebih jelasnya lagi, kita menggunakan pembesaran 40%, 40 kali lipat untuk dapat melihat eritrosit, leukosit, sisa-sisa makanan seperti serat daging dan sayuran, dan juga lemak. Baik, pastikan kita menggunakan preparat yang sudah dilabel. Kita taruh di sini dan lalu kita periksa. Baik, sekian dari simulasi saya. Terima kasih. Ya, baik, selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan kepada kalian bentuk yang bisa dilihat dalam mikroskop. Ini adalah bentuk eritrosit. Nah, ini eritrosit yang berada di dalam tinja dan dapat dilihat dengan bantuan reagen eosin 2%. Seperti ini. Lalu ini adalah gambaran dari leukosit yang terdapat dalam tinja seperti ini. Lalu jika diperbesar seperti ini, leukosit itu dapat dilihat dengan bantuan reagen eosin 2% juga. Di sini adalah gambaran dari amilum. Amilum bentuknya bulat dengan warna hitam temuli. Amilum ini bisa dilihat dengan bantuan reagen Lugol pada tinja. Lalu ini adalah gambaran dari globul-globul lemak yang ada di dalam tinja. Globul ini bisa didapat dengan bantuan reagen dan tinja dan beberapa tetes dari etanol 95% di dalam tinja. Lalu ini adalah gambaran dari serat sayuran. Serat sayuran ini umumnya lebih besar daripada serat daging. Ini bisa dilihat dengan bantuan eosin 2% juga dalam tinja. Lalu di sini adalah serat daging. Ini adalah serat daging yang berada dalam tinja dengan bantuan eosin 2% juga. Nah, ini adalah gambaran contoh dari hasil pemeriksaan laboratorium tinja. Gambar ini saya ambil dari internet dan saya coba menginterpretasinya. Dilihat dari hasil pemeriksaan, yang pertama adalah gambaran mikroskopik. Dari gambaran mikroskopik ini terdapat warna tinja yaitu kuning, yang seharusnya yang normalnya adalah coklat. Nah, warna kuning ini disebabkan karena terdapatnya lemak di dalam tinja tersebut, yang disebabkan karena lemak tidak dicerna dengan baik oleh sistem pencernaan pada tubuh pasien itu. Nah, kita dapat menduga terjadi malabsorpsi lemak pada tubuh pasien. Lalu kita bisa lihat juga di sini yang terdapat lendir. Lendirnya positif yang seharusnya adalah negatif. Nah, lendir ini bisa menentukan lokasi iritasi pada pasien itu sendiri. Misalkan jika lendir itu terdapat pada bagian luar, maka lokasi iritasinya pada usus besar. Jika lendir ini bercampur dengan tinja, maka dapat diperkirakan bahwa lokasi iritasinya berada pada usus halus. Nah, jika terdapat darah juga di lendirnya, itu bisa menandakan keganasan saluran cerna. Untuk pemeriksaan makroskopik lainnya, misalkan konsistensi dan darah normal, yaitu lembek dan negatif sesuai dengan nilai rujukan. Lalu kita melihat pemeriksaan mikroskopik. Nah, di pemeriksaan mikroskopik ini terdapat eritrosit yang seharusnya negatif, lalu juga leukositnya banyak yang seharusnya negatif. Di sini tidak terdapat telur cacing sesuai dengan nilai rujukan.
sesuai dengan nilai rujukan. Lalu di sini juga terdapat amuba, yaitu istilahnya positif, yang seharusnya negatif. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa pasien mengalami gangguan dalam sistem pencernaan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.